Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marsha Fridayani, mahasiswa Program Studi Sistem Informasi semester 7 di Universitas Widyatama. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kegiatan magang yang telah saya laksanakan di PT Telkom Prima Cipta Sertivia dan di PT Neuronworks Indonesia. Jadi, di PT Telkom Prima Cipta Sertivia atau biasa disebut dengan TPCC ini adalah lembaga di bawah Telkom Group yang fokusnya di bidang sertifikasi, pelatihan, dan konsultasi. Mereka banyak berperan dalam membantu perusahaan dan instansi menghadapi transformasi digital lewat pengembangan SDM dan teknologi informasi. Untuk lokasinya yaitu ada di Geger Kalong. Next, lalu saya melanjutkan magang saya di perusahaan yang kedua yaitu di PT Neuronworks Indonesia. Di sini PT Neuronworks bergerak di bidang teknologi informasi dan mereka menyediakan solusi teknologi informasi yang lengkap mulai dari perencanaan sampai implementasi sistem. Next, saya mau menjelaskan ruang lingkup kegiatan magang saya selama di TPCC, terutama di divisi Innovation Product and Partnership. Di sini saya banyak terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan analisis data, digitalisasi dokumen, dan juga pengembangan konten pembelajaran digital. Nah, kalau di PT Neuronworks Indonesia, saya ditempatkan di divisi Smart Marketing bagian administrasi project. Di sini ruang lingkupnya lebih ke dukungan operasional, seperti administrasi pemasaran, digitalisasi dokumen transaksi, dan juga penyusunan laporan berbasis data. Selanjutnya ada realisasi magang. Yang pertama, saya membuat jadwal rencana kerja pelatihan. Di sini saya merancang spreadsheet yang digunakan untuk menampung jadwal kegiatan pelatihan secara paralel, mulai dari durasi kegiatan, jumlah peserta, sampai penugasan trainer dan penguji. Tujuannya agar data pelatihan jadi lebih terstruktur, mudah dibandingkan antar timeline, dan tidak ada jadwal yang bentrok. Selanjutnya ada penyusunan dan implementasi spreadsheet sebagai alat project tracking digital untuk persiapan acara Witness. Tugas ini berfokus pada pengelolaan seluruh persiapan acara Witness LSP TPCC supaya semua data dan jadwal kegiatan bisa dipantau dalam satu sistem terpusat. Di sini saya membuat spreadsheet yang berisi daftar kegiatan, deadline, penanggung jawab, sampai link dokumen pendukung, agar tim pelaksana bisa bekerja lebih terarah dan efisien. Dengan adanya alat ini, koordinasi antar anggota tim jadi lebih mudah dan risiko miskomunikasi bisa diminimalkan. Selanjutnya, saya diberikan tugas untuk menyusun struktur data silabus kurikulum sekolah coding IoT di Al-Muhajirin dalam bentuk spreadsheet. Di sini saya membuat kolom-kolom yang berisi komponen seperti capaian pembelajaran, fokus materi, rincian per kelas dan semester, serta metode belajar. Tujuannya supaya data kurikulum bisa lebih rapi, mudah dipantau, dan bisa digunakan untuk analisis perbandingan antar jenjang. Lalu saya ditugaskan untuk membuat form untuk digitalisasi dokumen APL 01 dan APL 02. E-form ini digunakan untuk digitalisasi dokumen wajib asesi dalam 5 skema sertifikasi yang berbeda. Tujuannya supaya proses administrasi bisa lebih efisien, datanya langsung terstruktur, dan tidak perlu lagi input manual. Lalu saya ditugaskan untuk memperbarui MUK versi 2023 skema TCU untuk lisensi. Jadi semua dokumen hasil pembaruan disimpan secara terpusat di OneDrive agar lebih mudah diakses dan dikelola oleh tim LSP TPCC. Di dalamnya terdapat beberapa folder utama yaitu ada VA, APL, MAPA, dan AK. Untuk hasil akhirnya adalah dokumen MUK yang sudah disiap digunakan untuk mendukung proses lisensi dan pelaksanaan uji kompetensi. Selanjutnya, saya ditugaskan untuk menganalisis data dan segmentasi ranking hasil ujian kompetensi di GIAP. Prosesnya dimulai dengan mengambil data hasil ujian dari website, kemudian digabungkan seluruh data dari 5 program yang berbeda ke dalam satu file. Setelah itu, saya melakukan pembersihan data dan pengecekan duplikat untuk memastikan keakuratan data peserta. Data yang sudah bersih, kemudian saya urutkan berdasarkan nilai tertinggi dan dibagi ke dalam kelompok berisi 80 peserta. Hasil akhirnya berupa ringkasan nilai dan peringkat peserta yang digunakan sebagai bahan evaluasi program di GIAP. Sebelumnya mohon maaf saya tidak dapat menampilkan gambar hasil pekerjaan secara jelas karena data yang digunakan mengandung informasi pribadi peserta yang bersifat rahasia.
Bisa dilihat dari gambar sebelah kanan, dari total sekitar 1.500 peserta program DigiUp, setelah melalui proses seleksi dan validasi data, terdapat 1.209 peserta yang dinyatakan lolos dan terbagi ke dalam beberapa kelas berdasarkan program masing-masing. Untuk pekerjaan selanjutnya, saya diberikan tanggung jawab untuk memperbarui katalog produk sertifikasi dan pelatihan untuk tahun 2026. Nah, katalog ini berisi sekitar 300 halaman yang berfungsi sebagai dokumen resmi yang memuat seluruh daftar sertifikasi serta program pelatihan. Prosesnya itu dilakukan dengan cara mengecek satu persatu sertifikasi yang sudah ada, kemudian memperbarui versi standar dan informasi terbaru dari masing-masing sertifikasi. Selain itu, saya juga menyesuaikan tata letak dan daftar isi dokumen agar katalog versi 2026 ini terlihat lebih rapi, lengkap, dan siap digunakan sebagai referensi resmi untuk klien maupun mitra perusahaan. Saya juga melakukan penataan dan manajemen arsip dokumen fisik supaya sesuai dengan klasifikasi proyek di perusahaan. Dokumen-dokumen ini saya kelompokkan berdasarkan jenis proyek, tahun pelaksanaan, dan prioritasnya, biar lebih mudah dicari dan dilacak. Hasilnya, sistem dokumentasi jadi lebih rapi, terorganisir, dan mudah diakses oleh tim administrasi maupun divisi lain. Selanjutnya, saya juga melakukan kegiatan input data penerimaan dan transaksi operasional ke dalam sistem DOR milik perusahaan. Dari kegiatan ini dihasilkan database transaksi yang akurat yang nantinya tuh digunakan untuk pelaporan, audit, dan analisis operasional perusahaan. Dan yang terakhir, saya juga berperan dalam penyusunan dan pengelolaan berbagai dokumen administrasi yang dibutuhkan dalam proses operasional proyek. Dokumen yang saya tangani mencakup 3 kategori, yaitu dokumen pra-proyek, dokumen penagihan, dan dokumen administrasi produk. Jadi, kesimpulan dari kegiatan magang ini, saya mendapatkan pemahaman nyata tentang penerapan sistem informasi dalam operasional perusahaan. Penerapan digitalisasi dan pengelolaan data yang terstruktur terbukti bisa meningkatkan efisiensi kerja dan akurasi informasi. Secara keseluruhan, kegiatan magang ini sangat berkontribusi dalam meningkatkan kompetensi saya di bidang sistem informasi dan bisnis digital. Sekian presentasi dari saya mengenai kegiatan magang yang telah saya laksanakan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membimbing saya selama magang. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.